Rasulullah meneruskan, cukuplah seseorang dikatakan buruk, orang itu buruk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Jadi kalau suka merendahkan, maka Rasul mencap, menstempel orang itu adalah orang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dimudahkan untuk beramal soleh, dengan dimudahkan kita berkumpul di sini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini yang mana masjid ini adalah tempat terbaik di atas muka bumi, karena masjid dibangun untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa juga Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalankan agama, menjalankan sunnah beliau sampai hari pembalasan kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas hadis ke-35 tentang perintah untuk saling bersaudara dan larangan dari perkara-perkara yang dapat merusak persaudaraan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling hasad dan janganlah kalian saling melakukan najash. Najash adalah tindak kecurangan di dalam jual beli. Sebuah tindak kecurangan di dalam jual beli agar barang yang harganya biasa standar menjadi mahal karena ada kecurangan dan trik antara si penjual dengan temannya dan seterusnya. Dan janganlah saling membenci dan janganlah saling membelakangi dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzalimi saudaranya, tidak mentelantarkannya ketika membutuhkan bantuan, dan tidak berdusta kepadanya dan tidak merendahkannya. Takwa itu di sini
beliau yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Ini isyarat bahwasanya kalau orang takwanya baik, takwanya bagus, maka dia tidak hasad, tidak membenci, tidak membelakangi, ya, kemudian tidak berdusta, kemudian tidak menghina dan seterusnya. Seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, kalau kita bisa bersaudara karena Allah, tidak memusuhi, maka perbaiki takwanya. Kemudian Rasulullah meneruskan, cukuplah seseorang dikatakan buruk, orang itu buruk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Jadi kalau suka merendahkan, maka Rasul menstempel orang itu adalah orang buruk. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dizalimi, ditumpahkan, apalagi dibunuh. Dan juga haram hartanya, tidak boleh dicuri, diambil, ya. Kemudian haram juga harga dirinya atau kehormatannya, tidak boleh digibah dan seterusnya. Maka berkaitan dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya muslim itu saling bersaudara, kemudian diperintahkan untuk bersatu dan tidak diperintahkan bercerai-berai, berselisih, bermusuhan dan seterusnya. Bahkan sebagian ulama menilai prinsip yang paling utama setelah tauhid, ya, sebagian ulama menilai bahwa prinsip yang paling utama dalam agama Islam setelah tauhid adalah persatuan, Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah penaklukan kota Mekah, yang mana iman para sahabat saat itu lagi kuat-kuatnya, ya. Jadi iman mereka kuat, kemudian mereka banyak berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh syaitan telah berputus asa untuk bisa dia disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Maksudnya kapan? Ketika itu, setelah penaklukan kota Mekah. Jadi syaitan Nabi kabarkan ini tentang perkara gaib. Maka Nabi mengkabarkan syaitan telah putus asa agar orang-orang saat itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi, syaitan tidak putus asa untuk mengadu domba di antara kalian. Syaitan tidak berputus asa untuk membuat kalian terpecah belah, berselisih di antara mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang bertauhid pun bisa dia berselisih, bisa dia bermusuhan dan seterusnya. Karena ketika syaitan tidak mampu untuk melakukan seseorang ini menyembah dia atau melakukan kesyirikan, maka dia tidak akan berputus asa untuk mengadu di antara mereka. Makanya di antara illah atau sebab larangan dari minum khamar, dari berjudi, karena menimbulkan permusuhan. Kemudian kita sebutkan juga kemarin amalan-amalan yang bisa menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menghilangkan kebencian, yang bisa menghilangkan dendam antar seseorang dengan yang lainnya. Maka amalan ini yang pertama adalah kalau bertemu dengan tersenyum dan wajah berseri-seri. Jadi kada merangut kada. Kalau pian tetap mau merasa itu musuh pian dan pian ingin membersihkan hati, karena menyimpan musuh itu penyakit hati. Menyimpan musuh itu penyakit hati, menyimpan dendam itu penyakit hati, tidak memaafkan itu juga penyakit hati. Nah, kalau kita ingin membersihkan penyakit hati tersebut sehingga kita bernyamanan pulang lawan orang tersebut, maka kita setidaknya memaksakan diri kita kalau bertemu dengan tersenyum. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, sekalipun hanya engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang manis. Maka
tersenyum ini memang suatu hal yang sangat mudah sekali. Kita hanya menarik dua sisi dari mulut kita untuk tersenyum. Dan efeknya dan pengaruhnya sangat baik. Agar yang sebelumnya kada betaguran bisa betaguran kalau pian saling senyum. Kemudian ya benyamanan kayak biasa, kemudian bepandiran kayak biasa. Sama misalnya kalau kita lawan bini kita sama-sama merangut, sama-sama apa? Merangut. Maka bisalah suami mengalah ya. Agar tercipta keharmonisan rumah tangga, sekalipun pian merasa pian kada salah, bini pian nang salah. Karena perempuan terkadang punya prinsip kami kada pernah salah. Nah, lalu pian dalam rangka untuk mencairkan suasana, kemudian seperti biasa pulangnya tersenyumlah ya, dengan tersenyum kepada istri kita dengan mengajak mereka untuk mengobrol. Terkadang sebagian istri itu gengsinya tinggi, egonya tinggi. Suami amun sama-sama ego tinggi ya bakal hitarusam. Kalau ada ujung-ujungnya nanti karena pian serumah lawan inya ya, kemudian seranjang pulang kada nyaman, kada bertaguran. Maka caranya adalah tadi, kalau pian masuk rumah maka dengan tersenyum. Kemudian yang kedua dengan menebarkan salam. Ini Masya Allah ya, ini mengucapkan salam ini luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh. Mengucapkan salam hanya seperti itu saja kada. Karena makna dari salam adalah mendoakan. Seseorang yang mengucapkan salam itu sejatinya dia mendoakan keselamatan kepada orang tersebut. Maka ketika diucapkan salam, orang muslim itu pasti menjawab, walaupun ini kada sembahyang waninya meninggalkan. Tapi ketika dia diucapkan salam menjawab Waalaikumsalam. Terkadang refleks, terkadang otomatis dia menjawab. Maka sejatinya ketika kita ucapkan salam kepada keluarga, kalau pian masuk ke dalam rumah atau hendak keluar bulik, hendak keluar begawi, ucapkan salam pulang. Karena ketika kita mengucapkan salam sejatinya kita ingin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat apa? Banyak, umum. Selamat dari keburukan, selamat dari tabrakan, selamat dari maksiat, selamat dari hati yang buruk ya. Maka biasakan mengucapkan salam kalau pian tulak, ucapkan salam lawan bini, lawan anak, kemudian masuk ke rumah ucapkan salam juga. Supaya pian dari luar, bisa jadi pian di kantor banyak tekanan, stres, jangan sampai keburukan itu kebawa ke dalam rumah. Akhirnya menyenyari ke lawan orang rumah karena banyak tumpukan gawian di kantor misalnya. Sehingga kita masuk ucapkan salam, jangan sampai kita membawa keburukan kepada orang yang berada di dalam rumah. Maka demikian pula ketika kita misalnya kada benyamanan lawan seseorang, tiba-tiba kita berbisnis lawan inya. Nah, bos kita ternyata bisnisnya lawan musuh kita tadi, kan kadang canggung kayak gitu. Nah, maka pian bisa telepon, bisa pesan, kirim pesan, maka terlebih dulu ucapkan salam ya. Semoga hati kita sama-sama selamat ketika pian mengucapkan salam kepada yang ternyata orang tersebut memusuhi kita. Dan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis untuk menumbuhkan kasih sayang dengan mengucapkan salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi syarat mutlak masuk surga beriman dulu. Kalau dia tidak beriman, baik bagaimanapun dia kepada makhluk, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ada orang musyrik, orang kafir menyumbang masjid sebanjaran, inya nang menyumbang, subhanallah. Kemudian membangun pesantren, tiap satu komplek dibangunkannya pesantren. Maka apakah dia akan masuk surga? Jawabannya tidak. Dia hanya baik kepada makhluk tapi tidak baik kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman. Maka kebaikan dia tidak akan pernah bisa memasukkan surga, syaratnya tidak ada. Syaratnya apa? Iman. Kemudian wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Kalau kita saling mencintai itu menunjukkan kesempurnaan iman. Berarti kan pemahaman sebaliknya, kalau ada yang tidak saling mencintai ya karena Allah, karena kita sesama muslim, berarti imannya tidak sempurna. Kemudian awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku kabarkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian mengamalkannya niscaya kalian saling mencintai. Maka Rasul kata beliau, afshus syalama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka demikian pula kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau ini
tatkala kata beliau, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, jadi hijrah, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, maka Abdullah bin Salam pertama kali yang beliau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya ayuhan nas afshus salam, wahai segenap manusia tebarkanlah salam. Kenapa demikian? Ini agar hati para sahabat ini saling mencintai, hati para sahabat ini tidak bermusuhan, tidak berselisih. Terlebih adalah penduduk kota Madinah, Aus dan Khazraj, sebelum mereka beriman ini suka berselisih, suka perang. Maka dalam rangka untuk menumbuhkan kasih sayang di antara para sahabat, ketika pertama kali beliau berhijrah, maka yang didengar oleh Abdullah bin Salam adalah, tebarkanlah salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pian bertemu ucapkan salam, kemudian juga berpisah ucapkan salam. Semoga tidak ada kebencian di antara mereka ketika kita sama-sama mengucapkan salam. Kemudian yang berikutnya, amalan yang bisa menumbuhkan kasih sayang, ya, menghilangkan kebencian, kedengkian dan seterusnya adalah berjabat tangan, adalah bersalaman. Maka berjabat tangan ternyata adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Qatadah, seorang tabi'in, berkata kepada gurunya Anas bin Malik, hal kanatil musafaha fi ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala na'am. Apakah musafaha, berjabat tangan, sudah biasa di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka sahabat Anas menjawab, iya, itu adalah kebiasaan para sahabat. Kemudian yang berikutnya, amalan yang bisa menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan kedengkian, permusuhan adalah saling memberi hadiah. Wah, ini subhanallah sangat efektif. Jadi orang yang kada ketuju atau muar lawan kita bari ajanya, tiap minggu pian bari baras. Nah, sekarung, masya Allah. Sekarung, seminggu sekarung, nang menjadi musuh gin menjadi membela pian. Ulun akan setia lawan pian. Asalnya muar bana lawan pian. Tetapi ketika kita bari hadiah, melunak, siapa yang kada ketuju lawan hadiah? Apalagi itu adalah kebutuhan sehari-hari. Pian bari intalu, bari ibaras, bari minyak larang pulang. Nah, pian bari harus pastinya yang asalnya muar minimal hilang lah. Kebencian itu akan hilang. Makanya ada seorang sahabat yang dia mengatakan, dulunya yang saya benci adalah Muhammad. Dia mengikrarkan, orang yang saya paling benci adalah Muhammad, kata dia, karena keluarganya banyak tewas di medan perang. Lalu dia mengatakan, orang yang saya paling benci adalah Muhammad. Tapi karena kebaikan Nabi suka memberi orang tersebut. Nabi mengharapkan keislaman dia. Akhirnya dia masuk Islam, kemudian mengatakan, sekarang yang saya paling cintai adalah Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang hadiah ini sangat efektif untuk menghilangkan kebencian dari seseorang. Makanya kalau misalnya berkaitan dengan rumah tangga, kan seorang suami itu disuruh untuk dianjurkan untuk sering memberi hadiah kepada istrinya. Ya, apakah kayak gitu? Yang ketujui makanan kah, baju kah, atau apakah, apalagi emas, intan, subhanallah. Pian kau menukarakan, pian umrohkan kah, pian haji kan, subhanallah. Maka ini dengan memberi hadiah, nang asalnya ya kada ketuju lawan kita, macam-macam lah ya. Kadang-kadang dalam rumah tangga itu ada aja hal-hal yang kecil menjadi ganal. Ya kalau sama-sama egois, ya akhirnya kada ketemu. Maka ya tadi kalau seandainya pian yang salah, maka bisa minta maafnya dengan memberi hadiah. Apakah pian bari? Nukar di online datang 3 hari kemudian. Jadi sebenarnya hadiah ini subhanallah, apapun itu terkait dengan hati yang tidak suka kepada kita, maka caranya adalah dengan memberi hadiah. Terkadang orang tua kita kada setuju lawan kita, ya. Maka pian bisa hal-hal yang sederhana yang bisa pian lakukan, ya. Apakah terkadang ada perselisihan antara kita dengan orang tua? Terkadang memang orang tua dulu yang salah, yang macam-macam, akhirnya kada benyamanan. Maka pian yang dalam hal ini tidak salah misalnya, lalu bagaimana mencairkan suasana? Maka beri hadiah kepada abah kita, mama kita, makanan apa yang sidin ketujui. Misalnya pian belang bawa makanan apakah, martabak kah, terang bulan enggak. Maka ini hal-hal yang subhanallah, yang Nabi sendiri pun mengatakan dalam sebuah hadis, kalian saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Itu sudah dari Nabi SAW. Karena memang fitrahnya orang itu suka hadiah. Apalagi hadiah yang dia suka, maka kita kasih. Atau misalnya terkadang orang tua kita ini
kada nyaman langsung bepadah lawan kita minta duit kadang supan, maka kita bisa memberi langsung atau apa sini punya rekening maka pian transferkan, atau berkaitan dengan listrik pian yang bayarakan, banyu pian yang membayarakan. Siapa kuitan nang kada katuju banyu lawan tagihan banyu lawan listrik pian membayarakan, maka ini pasti orang tua akan senang ya. Maka dengan cara memberi hadiah. Kemudian di antara amalan yang lain yang bisa menumbuhkan kasih sayang, menghindarkan perselisihan adalah menunaikan hak-hak sesama muslim. Misalnya kalau ketemu ucapkan salam, kemudian kalau dia minta nasihat, beri nasihat ya. Kemudian kalau dia sakit, kunjungi ya. Kemudian kalau dia meninggal maka iringi jenazahnya. Maka ini kebaikan-kebaikan yang bisa kita amalkan untuk menghilangkan kebencian di antara sesama kita, kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang. Kemudian dalam hadis ini Nabi menyebutkan beberapa perusak persatuan, beberapa hal yang bisa menumbuhkan permusuhan. Maka yang pertama, ini luar biasa, sebab bermusuhan, sebab kada bataguran ya, sebab ada dendam adalah hasad, hasad. Dan hasad ini mudah menjangkiti seseorang ya. Karena Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali pernah menyebutkan kenapa orang itu mudah hasad. Orang berilmu pun mudah hasad. Orang soleh pun bisa hasad. Karena kata beliau, manusia itu punya watak tidak suka diungguli dalam perbuatan yang sama. Manusia itu punya watak tidak suka diungguli dalam perbuatan yang sama. Misalnya hasad pedagang kepada pedagang yang lain. Kan sama-sama profesi, sama-sama pedagang bahigaan. Maka ketika nang satunya lebih payu, padahal yang dijual sama, harganya sama, tapi kenapa satunya lebih payu? Banyak orang yang ramai datang. Akhirnya pedagang ini bisa hasad kepada yang lain. Karena memang watak kita ini tidak suka diungguli dalam perbuatan yang sama. Guru kepada guru, ustadz kepada ustadz. Ya. Yang satunya misalnya ya kemana-mana keliling, yang satunya kada. Kalau yang satu ini tidak bisa menjaga hati, maka dia bisa hasad kepada yang banyak jamaahnya, yang keliling kemana-mana ya. Makanya memang watak manusia itu tidak suka diungguli dalam satu perbuatan yang sama, tetangga kepada tetangga ya. Maka memang seperti itu. Apalagi kita lihat perkataan dari para ulama bahwa dosa yang pertama terjadi di langit adalah karena hasad. Iblis hasad kepada Nabi Adam sehingga muncul sombong. Kemudian dosa pertama yang terjadi di atas muka bumi, hasadnya Qabil kepada Habil. Luar biasa, akhirnya terjadi pembunuhan. Jadi ini bersaudara nih, satu rahim, mamanya sama-sama Hawa, kemudian abahnya Nabi Adam, Nabi pulang abahnya. Tapi karena hasad, maka si saudara ini berani melakukan pembunuhan kepada saudara yang lainnya. Jadi hasad ini harus diperhatikan ya. Jangan sampai kita memiliki hasad yang bisa membuat kita banyak melakukan keburukan-keburukan yang lain. Kemudian juga dalam hadis ini yang merusak persatuan ya, kemudian menyebabkan perselisihan adalah najash, adalah perbuatan najash. Najash ini berkaitan dengan masalah jual beli ya, semacam trik dari si penjual agar barang yang dia miliki yang asalnya harganya biasa menjadi apa? Menjadi lebih tinggi. Dia berkong-kalingkong dengan seseorang. Ketika misalnya pembelinya masuk ke dalam tokonya, lalu dia bertakun-takun macam-macam kepada suatu barang, lalu datang seseorang, seolah-olah ini adalah pembeli yang lain, padahal kawannya juga, kawan si penjual. Lalu orang yang ketiga ini datang, dia memuji barang tadi, mengatakan itu adalah langka, padahal kada. Yang tujuannya adalah agar mengangkat barang tadi sehingga laku dengan nilai yang tinggi, padahal harganya biasa. Maka ini juga bisa memunculkan permusuhan kalau seandainya si pembeli tahu dia dicurangi. Kemudian yang ketiga yang merusak persatuan ya, yang menarik kebencian permusuhan adalah saling memusuhi dan tidak saling menegur sapa. Ini sebagaimana Nabi mengatakan la tadabaru, la tabaghadu wa la tadabaru. Janganlah kalian saling bermusuhan, saling membenci dan janganlah saling membelakangi, tidak menegur sapa. Nah, jadi karena kada benyamanan tadi akhirnya kada betaguran.
Akhirnya apa? Kada betaguran. Maka ini juga dapat merusak persatuan, kemudian juga menarik permusuhan dan kebencian. Kemudian, nah, apa konsekuensi dari persaudaraan? Tentu Nabi menyebutkan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi walaupun kita ini bukan saudara karena faktor rahim, ya, bukan saudara kandung, tetapi ikatan saudara karena iman lebih kuat daripada ikatan saudara kandung. Kenapa bisa demikian? Karena ketika saudara ini memiliki saudara yang lainnya saudara kandung, tapi ternyata saudara kandungnya ini tidak beriman. Tidak apa? Tidak beriman. Ketika dia meninggal dunia, maka saudara yang muslim ini tidak bisa memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang saudara kandungnya sendiri karena mati tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya kita berkekawanan, kita bersahabatan, ya, kemudian kita adalah saudara karena iman, sama-sama beriman, ya, maka orang Indonesia ke orang manakah, ya, orang Banjar dan orang Papua kah, kalau sama-sama beriman maka kita saling bersaudara. Yang mana kalau seandainya di hari kiamat satu dengan yang lainnya mengalami kesulitan yang luar biasa, maka sangat mudah bagi Allah mengizinkan kita sama-sama muslim untuk memberikan syafaat kepada muslim yang lainnya. Ini menunjukkan ikatan iman lebih tinggi daripada ikatan nasab, ya. Bahkan seorang nabi pun tidak bisa menyelamatkan kalau anaknya mati dalam keadaan kafir, maka si nabi ini tidak bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Contoh Nabi Nuh kepada salah satu anaknya. Kemudian juga Nabi Lut, istrinya kafir. Apakah Nabi Lut bisa nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada istrinya? Maka jawabannya tidak bisa. Kemudian konsekuensi dari persaudaraan dalam Islam adalah yang Nabi katakan pada hadis ini, la yadhlimuhu, tidak boleh menzaliminya, wala yakhdhuluhu, tidak boleh meninggalkan dia ketika dia membutuhkan pertolongan, maka tidak boleh diabaikan, wala yahkiruhu, dan tidak boleh meremehkannya. Kemudian para ikhwah sekalian, dampak dari permusuhan, perselisihan di antara kaum muslimin, maka ternyata ada dampaknya. Ketika berselisih, bermusuhan, ya, kada betaguran, ada dampaknya. Di antara dampaknya adalah menghilangkan keberkahan. Orang Banjar ketujuh mencari berkah. Sampai-sampai caranya pun salah. Kemudian kalaupun ternyata benar cara kita untuk mencari berkah sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, jangan kada ingat juga menjaga keberkahan tersebut agar jangan sampai hilang. Karena di antara hal yang mencabut keberkahan yang ada pada diri kita adalah tadi ketika berselisih, bermusuhan, kada betaguran, saling membenci, saling bermuaran, akan mencabut keberkahan yang ada pada diri kita. Allah tidak menurunkan keberkahannya kepada kita. Di antara dalilnya adalah berkaitan tentang Rasulullah SAW ingin mengkabarkan kepastian malam Lailatul Qadar kepada para sahabat. Kepastian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Itu kan adalah berkah untuk para sahabat. Kalau seandainya Nabi sebutkan malam Al-Qadar adalah malam sekian. Nah, ini kan sudah Masya Allah. Sekalipun kita yakin bahwa para sahabat itu setiap malam Ramadan dia akan beribadah kepada Allah. Karena mengetahui semua malam bulan puasa adalah keberkahan. Tetapi kalau seandainya ditentukan oleh Nabi malam 27 ujar Nabi, pasti ini sangat semangat para sahabat, maka mereka akan beribadah semalam suntuk, ya. Tapi ketika Nabi ingin mengkabarkan keluar rumah, mengkabarkan kepada para sahabatnya ada nang bahwal di luar rumah, dua sahabat sedang ada yang bahwal, berselisih. Fatalaha fulan wa fulan, kata Rasulullah SAW, inni kharajtu li ukhbirakum bilailatul qadri wa innahu talaha fulan wa fulan farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum. Sungguh aku ingin keluar dari rumah, maksudnya untuk mengkabarkan kepada kalian kapan kepastian Lailatul Qadar. Namun ternyata ketika Nabi ingin mengkabarkan keluar rumah, ya, untuk bertemu dengan para sahabat, dua orang berselisih, ada dua orang yang bertengkar, sehingga farufi'at, kata Nabi, diangkat kepastian, diangkat ketahuan Nabi tentang Lailatul Qadar. Nabi dibikin lupa.
Sehingga kata Nabi, ilmu tentang malam Lailatul Qadar itu diangkat ya. Beliau tidak tahu lagi, dilupakan. Namun Nabi tetap berbaik sangka, semoga ini menjadi kebaikan untuk kalian. Jadi maksudnya adalah diangkat tidak jadinya Nabi mengkabarkan tentang malam Al-Qadar ini adalah kerugian sebenarnya. Jadi kalau seandainya mereka tahu itu adalah keberkahan, namun karena ada yang bertengkar diangkat, dibikin lupa. Ini menunjukkan bahwa pertengkaran bisa mengangkat keberkahan, bisa menghilangkan keberkahan. Makanya memang kalau berumah tangga pasti banyak perselisihan antar kita dengan pasangan. Karena memang watak berbeda, karakter berbeda, sifat berbeda. Nah, amun berselisih langsung nepian pulang, mengalihkan, membulikakan kayak biasa. Karena kita khawatir rumah tangga kita ini diangkat keberkahannya karena bermasalah terus, berkelahi terus macam-macam. Ya. Maka ya memang harusnya kalau kada bini atau laki nang mengalah. Terkadang satu egonya tinggi, satu kada. Yang menjadi problemnya adalah sama-sama ego tinggi, kada hakon bermaafan. Akhirnya Allah angkat keberkahan, akhirnya kada harmonis, ya macam-macam ya, yang terjadi di dalam rumah tersebut. Maka setidaknya dalam rumah tangga kita ingin Allah menurunkan keberkahan kepada kita, maka kalau berselisih langsung dibereskan, dibereskan. Kita khawatir ternyata rumah tangga kita ini diangkat keberkahannya. Kemudian berkaitan dengan mempersatukan kaum muslimin ya, maka ternyata misalnya ada orang yang berselisih, suami istri misalnya ya, sampai-sampai keluarga tahu ini lagi gawat nih, sering bertengkar, maka dalam rangka untuk menyatukan mereka dibolehkan berdusta. Dibolehkan apa? Berdusta. Dalam rangka apa? Mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Tujuannya apa? Agar suami dan bini ini bisa bersatu kembali. Terkadang dipilih siapa, gurunya kah misalnya, atau ada orang yang dianggap orang ini bisa menyatukan macam-macam, entah pamannya kah, entah kainya kah misalnya ya. Maka dalam rangka menyatukan antara suami dengan istri ini lagi, maka dalam Islam ternyata dibolehkan untuk berdusta. Di antara dalilnya adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, laisal kadzabu alladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yanmi khairan. Tidaklah dikatakan pendusta orang yang mengusahakan perdamaian di antara manusia yang lagi berselisih, yang lagi bertikai, lalu dia mengatakan kebaikan atau memberikan isyarat kebaikan. Jadi dia ketika berkata kepada suaminya, ini bini kami baik aja, ini sebujurnya kada apa-apa bang, biasa aja. Jadi padahal bini ini lagi marah-marahnya, tapi kita katakan orangnya penyabar misalnya. Walaupun ini sebetulnya kada bujur, dia menyebutkan istrinya masih baik, masih cinta, padahal kada lagi. Tapi dalam rangka untuk mendamaikan di antara keduanya, maka dibolehkan berdusta agar mereka bersatu kembali. Kemudian dalam hadis ini juga Nabi melarang keras merendahkan sesama muslim, melarang keras merendahkan sesama muslim. Dan kita tahu bahwasanya dalam Al-Quran ya, seseorang itu dikatakan mulia adalah ketika dia paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di mata manusia ini tidak di sisi Allah. Di sisi Allah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tapi kalau di mata masyarakat, di sisi masyarakat atau orang-orang, barometer kemuliaan adalah ketika dia banyak memiliki dunia. Ketika dia banyak memiliki dunia. Maka orang itu lebih memuliakan kalau seseorang itu datang dengan mobil, beda dengan kendaraan. Ya. Karena jabatan yang tinggi, banyak memiliki harta, di mata manusia dia lebih terhormat dibandingkan dengan yang lain. Sehingga terkadang kalau kita ini tampilannya biasa, sederhana, maka kita terkadang tidak dihormati. Terkadang kita direndahkan. Maka ingat bahwasanya Nabi melarang keras untuk merendahkan sesama muslim. Bahkan Nabi katakan cukuplah dia dikatakan orang buruk. Jadi yang menstempel, mencap bukan kita tapi Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri yang mencap, cukuplah dia dikatakan orang buruk kalau dia merendahkan muslim yang lainnya. Nah, jadi memang
kita lihat di masyarakat bahwa terkadang kebanyakan mereka memang barometer dari kemuliaan, mereka lebih memuliakan kalau orang tersebut banyak memiliki harta dunia. Padahal dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum, sehingga kita faham ayat ini yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka ketika kita bertemu dengan seseorang, kita yakini dia lebih bertakwa daripada kita, dia lebih baik daripada kita, lebih banyak sholat berjamaahnya misalnya, lebih banyak ke majelis ilmunya, lebih banyak baca Al-Qur'annya, lebih semangat daripada kita, sehingga kita tidak merendahkan orang tersebut karena dia adalah lebih bertakwa daripada saya. Jadi Al-Hasan Al-Basri ya, seorang tabi'in, ini ulamanya dari kalangan para tabi'in. Makanya banyak ngaran anak di Banjarmasin ini Hasan Basri. Sampai ada jalan namanya Hasan Basri. Padahal Basri artinya orang Basrah, orang Irak. Ini orang Banjar nih. Bukan Hasan Al-Basri, Hasan Al-Banjari sebujurnya. Al-Basri artinya adalah orang Basrah, orang Irak ya. Beliau pernah mengatakan terkait tentang makna zuhud. Nah, kata beliau, az-zahid, orang yang zuhud itu adalah alladzi idza ra'a ahadan qala huwa afdalu minni. Nah, subhanallah. Ujar beliau, orang yang zuhud itu adalah yang apabila dia melihat seseorang maka dia mengatakan orang ini lebih baik daripada saya. Nah, jadi kita kadang merendahkan. Jadi kita menghormati orang tersebut. Kalau kita ketemu lawan seseorang, ini lebih baik daripada aku. Ini lebih rajin berjamaah. Aku kayak ini pangkat rancak masbuk. Atau apakah pian ingat kebaikan orang tersebut ya. Ini lebih rajin salat berjamaah ya. Ini Masya Allah lawan bini menyayangi banar misalnya. Sehingga kita tidak merendahkan orang tersebut karena kita meyakini dia lebih baik daripada saya. Dia lebih salat sunnahnya lebih banyak ya. Kemudian apakah yang pian bisa gali dari orang tersebut? Kemudian pian menilai diri pian. Banyak misalnya apakah ya jarang baca Al-Qur'an, jarang berzikir. Kemudian kalau kajian pas daurah aja setahun sekali hanya kajian misalnya. Nah, dengan kita melihat seseorang dia lebih baik daripada kita, maka tidak akan merendahkan orang tersebut. Dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nah berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan mengatakan bihasbi mri'in minasyarr an yahqir akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk apabila ketika dia merendahkan sesama muslim. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawi beliau mengatakan fihi tahdhirun azimun min dzalika li anna Allah Ta'ala lam yahqirhu idh khalaqahu wa razaqahu thumma ahsana taqwima khalqihi wa sakhkhara ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an li ajlih. Ini cara yang beliau sebutkan agar kita tidak mudah merendahkan orang lain. Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, di dalam sabda Nabi ini yang kita sebutkan tadi, cukuplah kata Nabi, orang itu dikatakan buruk kalau dia merendahkan muslim yang lain. Sabda ini, kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, terdapat peringatan yang keras terhadap masalah ini, masalah merendahkan sesama muslim. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak merendahkan dia. Apakah Allah merendahkan muslim? Maka jawabannya tidak. Kenapa kita merendahkannya? Nah, karena Allah telah menciptakan dia dan memberikannya rizki. Buktinya Allah tidak merendahkan dia, Allah menciptakan dia, dikasih rizki pulang. Kenapa kita malah merendahkan orang tersebut? Kemudian menyempurnakan bentuk penciptaannya. Siapa yang menyempurnakan penciptaan orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Rupa seperti itu, tubuh seperti itu, maka Allah yang menciptakan dia seperti itu. Dan Allah mudahkan apa yang ada di langit dan di bumi semuanya untuknya, untuk manusia. Maka segala apa yang ada di langit, di bumi, tumbuh-tumbuhankah, makan, itu dipersiapkan untuk manusia. Allah memberikan segala kenikmatan berkaitan dengan di langit seperti hujan misalnya, atau berkaitan dengan udara, angin, untuk siapa? Manusia. Kemudian juga matahari untuk siapa? Manusia. Kemudian segala yang ada di bumi, bebatuan, manusia. Pulang menggunakan rumah batu, lantai batu, macam-macam. Maka
Allah memuliakan manusia, apalagi dia seorang muslim. Kenapa malah kita merendahkan orang tersebut? Kemudian beliau juga menyebutkan dalam kitab yang sama, "Tsumma innallaha subhanahu sammahu musliman wa mu'minan wa 'abdan wa balagha min amrihi ila an ja'ala ar-rasula minhu ilaihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, bahkan Allah menamakan orang tersebut. Ini misalnya di pian ada kada kau tuju lawan orang dan dia seorang muslim. Misalnya kita membenci seseorang. Nah, pian seakan-akan itu berkata tentang pian. Bahkan Allah menamakan dia nang pian musuhi sebagai seorang muslim, bukan orang kafir. Kalau muslim ada konsekuensi dan kelazimannya. Dia dijaga kehormatannya dan seterusnya. Seorang mukmin Allah katakan dia muslim, Allah katakan dia seorang mukmin, dan Allah katakan sebagai hamba. Ini hamba Allah. Jadi yang pian musuhi adalah siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puncaknya adalah bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya yaitu Muhammad kepada orang tersebut. Nah, maka siapapun yang kita tidak sukai, walaupun ternyata dia pelaku maksiat, selama dia muslim, maka rasul diutus juga untuknya. Untuk apa rasul diutus kepadanya? Untuk agar dia menjadi orang baik, agar dia beriman kepada Allah, tahu cara ibadah, ya. Kemudian dia masuk surga. Maka kita juga merenungkan, bukan cuma saya yang mendapatkan dakwah Rasul, tetapi dia pun juga demikian. Maka Allah mengutus Rasulnya agar membaiki orang tersebut. Kenapa saya malah membenci orang tersebut? Nah, jadi maksudnya adalah ketika kita muncul dalam hati ini kebencian kepada seseorang, katakan di hati itu orang muslim, itu adalah orang beriman. Dakwah Nabi sampai kepada dia. Nabi menginginkan kebaikan untuk dia. Kenapa saya menginginkan keburukan kepada orang tersebut? Katakan dia seorang muslim, dia seorang mukmin, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala sama seperti kita. Maka kelazimannya dia adalah hamba, dia adalah seorang muslim, seorang mukmin, bahkan dakwah Rasul ditujukan kepada dia. Maka setidaknya ini bisa menghilangkan kebencian ada pada diri kita. Kemudian, Imam Daqiq Al-Aid meneruskan kembali beberapa contoh merendahkan saudara muslim. Beliau menyebutkan, fa inna min ihtiqaril muslim lil muslim alla yusallima alaihi idza marra. Kata beliau, maka sungguh di antara bentuk seorang muslim merendahkan muslim yang lainnya adalah tidak mengucapkan salam kepadanya ketika dia lewat di hadapannya. Itu yang pertama, kada mengucapkan salam. Wala yarudda alaihi salam, dan tidak menjawab salamnya. Ini kawan, ternyata kawan yang dia musuhi inya belajar bahwa tidak boleh menyimpan permusuhan. Lalu ketika kawan ini lewat mengucapkan salam, assalamualaikum jarnya. Ini karena kita merasa dia adalah musuh kita kada jawab. Nah, itu kata beliau contoh merendahkan muslim. Idza bada bihi, apabila dia memulai mengucapkan salam. Kemudian wa minha an yarahu duna an yudkhilahu Allahul jannah aw yub'idahu minan nar. Kemudian di antara bentuk merendahkan orang lain juga adalah ketika dia melihat orang lain seakan-akan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi kalau pian berpapasan dengan seseorang yang pian musuhi, ini kada mungkin mau masuk surga. Kada boleh kayak gitu. Tidak boleh seperti itu. Kita kan nggak tahu nih ketika dia misalnya suka berbuat maksiat, lalu kemudian dia bermusuhan lawan kita. Kita kan nggak tahu nanti akhirnya bagaimana. Maka tidak boleh kita meyakini dia ternyata tidak dimasukkan ke dalam surga, atau Allah tidak akan menjauhkannya dari neraka. Kita melihat ini orang ini memusuhi kita macam-macam, lalu kita kayaknya nih ngalih pang masuk surga, ya. Dekat pang lawan neraka, kada boleh. Walaupun kita bermusuhan, tidak boleh kita meyakini di dalam hati. Kenapa? Bisa jadi Allah memberikan hidayahnya kepada orang tersebut. Akhirnya inya taubat kepada Allah, masuk pesantren pulang. Masuk pesantren ke Madinah pulang. Kita kada tahu. Jadi maksudnya adalah ini
contoh-contoh yang berkaitan dengan merendahkan seperti tadi tidak mengucapkan salam, ya, kemudian tidak menjawab, kemudian tadi dia memandang lawannya tadi, ya, tidak akan dimasukkan ke dalam surga atau tidak akan dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian para ikhwas sekalian, nah maka di akhir hadis Nabi menyebutkan tentang 3 kezaliman. Jadi kezaliman kepada makhluk ada 3 macam. Pertama berkaitan dengan menumpahkan darah, maka tidak boleh muslim kepada muslim yang lainnya menumpahkan darah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan harta, maka tidak boleh mengambil, mencuri, merampas harta orang lain, sekalipun itu bentuknya remeh, ya, kayak gulaan sebiji. Nah, diambil di warung, walaupun cuma gulaan sebiji, itu punya orang lain. Sampai-sampai di antara ulama menyebutkan berkaitan dengan memakai sandal yang paling murah tanpa izin. Sandal gapit nang sudah 10 tahun pian pakai, tengahnya berlubang saking rancaknya dipakai. Ini tidak boleh dipakai kecuali dengan izin orangnya. Sekalipun sandal. Kadang di pesantren itu santri itu ya seperti itu. Ada sandal dipakainya, ada upadah. Kita jelaskan di kelas bahwa berkaitan dengan milik orang lain tidak boleh walaupun cuma sandal. Harus bepadah, harus apa bepadah. Walaupun cuma sepatu, apalagi misalnya baju sampai ke baju. Memang santri kan seperti itu terkadang. Jadi macam-macam minjam tanpa izin, kita jelaskan. Ini berkaitan dengan harta orang. Harta orang walaupun itu sedikit, remeh, harganya murah, tidak boleh dipakai kecuali dengan izin pemiliknya. Walaupun cuma sandal, apakah harus beizin? Apalagi minjam sikat gigi, wah ini santri macam-macam kelakuan. Kita jelaskan, maka jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan harga diri. Yang pertama, tidak boleh menumpahkan darah. Yang kedua, tidak boleh mengambil harta tanpa hak. Yang ketiga adalah menjatuhkan harga diri seorang muslim. Nah, kayaknya kada mungkin Bang kita menumpahkan darah orang, kada mungkin. Kita khawatir juga di penjara. Orang melapor, masuk penjara kita. Kemudian yang kedua, kada wani juga kita mencuri, mengambil harta orang. Ketahuan kita dipukuli masyarakat, dipukuli massa. Nang ketiga ini nang paling mudah, yaitu menjatuhkan harga diri seorang muslim, apalagi musim politik seperti ini. Maka kita lebih berhati-hati, jangan sampai kita menjatuhkan harga diri seorang muslim, entah dia masyarakat biasa, entah dia pejabat, pemimpin. Kalau dia muslim, maka harga dirinya harus dijaga, tidak boleh dirusak. Karena ini berkaitan dengan menzalimi orang lain. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, in laqitallaha ta'ala bi 70 dzamban fi ma bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahid fi ma bainaka wa bainal ibad. Kata beliau, sungguh jika engkau bertemu dengan Allah, maksudnya mati, membawa 70 dosa, yang dosa 70 ini antara engkau dengan Allah lebih ringan daripada engkau bertemu dengan Allah membawa 1 dosa, yang dosa ini antara engkau dengan hamba Allah. Kalau Allah sifatnya maha pengampun, maha pemaaf. Tetapi 1 dosa yang kita lakukan kepada manusia, ini khawatir kita tidak diampuni, tidak dimaafkan, maka akan berurusan pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hati yang lapang, hati yang memaafkan, tidak ada perselisihan, permusuhan, dendam di hati kita, sehingga Allah menurunkan keberkahan demi keberkahan kepada kita, berkah umur, berkah rumah tangga, berkah rumah, berkah harta, karena kita menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.